Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajira Salsabila dari Ekonomi Islam 2E, Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tugas ini ditujukan oleh mata kuliah Metodologi Studi Islam. Dosen pengampu yaitu Bu Saidatul Fadilah akan menjelaskan arti penting agama bagi kehidupan manusia. Harun Nasution menyimpulkan definisi dan intisari dari agama adalah ikatan. Agama itu mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh setiap manusia. Ikatan itu berpengaruh besar bagi kehidupan sehari-hari. Itu berasal dari yang lebih tinggi dari manusia dan tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Dalam buku Harun Nasution yang ditinjau dari berbagai aspek tentang agama dan dikutip oleh Abu Dinata, dapat disimpulkan bahwa agama adalah ajaran dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang di dalam kitab suci diturunkan secara turun-temurun dan diwariskan secara generasi ke generasi selanjutnya dengan tujuan untuk memberi pedoman bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Cakup nilai kepercayaan terhadap kekuatan yang gaib sehingga menimbulkan respon emosional dan keyakinan bahwa kebahagiaan itu tergantung antara hubungan baik dia dengan kekuatan yang gaib tersebut. Fungsi agama dalam kehidupan: yang pertama, agama sebagai pendamping hidup; kedua, penolong dalam kesukaran; ketiga, penentram batin; keempat, pengendali moral; kelima, meningkatkan keyakinan dalam beragama; keenam, menghindari dari perilaku yang buruk; dan yang ketujuh, meningkatkan toleransi. Memiliki 5 aspek. Yang pertama, aspek asal-usul. Agama ada yang berasal dari Tuhan yang disebut dengan agama samawi, dan ada juga agama yang berasal dari pemikiran manusia yang disebut agama ardi dan agama kebudayaan. Yang kedua, tujuan, yaitu memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia di dunia dan akhirat. Yang ketiga, aspek ruang lingkup yang mencakup kebahagiaan dan keyakinan. Keyakinan manusia bahwa kebahagiaan yang dimilikinya di dunia dan akhirat tergantung pada hubungan baik dengan kekuatan gaib tersebut. Dan yang keempat adalah aspek pemasyarakatan, yaitu diturunkan secara turun-temurun dan diwariskan dari generasi lain ke generasi selanjutnya. Dan yang kelima adalah aspek sumber, yaitu kitab suci. Dari selanjutnya adalah kebutuhan manusia terhadap agama. Ada 3 yang melatar belakangi perilaku manusia. Yang pertama, fitrah manusia. Manusia sebagai fitrahnya memiliki kepentingan dan kebutuhan terhadap Tuhannya agar senantiasa menolong, memelihara, menjaga, dan melindunginya. Jaga keberadaannya di alam ini seperti sandang, pangan, dan papan yang terdapat pada Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Kelemahan dan kekurangan manusia. Manusia diciptakan Allah memiliki kesempurnaan, di samping itu memiliki juga kekurangan. Oleh karena itu, terdapat pada Quran Surah Al-Qamar ayat 49 yang artinya Allah menciptakan manusia dengan batas-batas tertentu. Yang ketiga adalah tantangan manusia. Manusia di dalam kehidupan dunia ini memiliki tantangan baik dari luar maupun dari dalam. Dari dalam, manusia memiliki tantangan seperti hawa nafsu dan bisikan setan. Dan dari luar, tantangan manusia itu adalah rekayasa yang dibuat oleh manusia berupaya untuk menjauhkan manusia dengan Tuhannya, yang terdapat pada Quran Surah Al-Anfal ayat 36. Adalah doktrin kepercayaan terhadap suatu agama. Doktrin adalah ajaran-ajaran atau pendirian suatu kepercayaan terhadap agama yang tersusun pada sistem yang tidak dapat dipisahkan oleh sistem lainnya. Islam memiliki ajaran-ajaran yang multidimensi dan dapat dikaji dari berbagai aspek seperti budaya, sosial, maupun aspek lainnya. Oleh karena itu, agama Islam memiliki doktrin yang terdiri dari 2, yaitu doktrin ilahi dan doktrin sentral. Doktrin Islam yang disebut dengan trilogi ajaran ilahi yang mencakup yang pertama, iman. Iman artinya yakin, percaya, dan memberi keamanan. Yang kedua, Islam yang artinya kepatuhan, ketaatan, dan ketundukan. Yang ketiga, ihsan, yaitu berbuat baik. Sentral meliputi
Yang pertama Allah, yang kedua Rasul dan Wahyu, yang ketiga manusia, yang keempat alam semesta, dan yang kelima eskatologi atau ajaran-ajaran yang meliputi Al-Quran dan hadis. Saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa agama itu sangat penting bagi kehidupan manusia, baik agama Islam maupun agama lainnya. Agama itu merupakan tongkat petunjuk bagi orang-orang yang buta akan moral dan norma yang berlaku pada masyarakat. Dengan memiliki agama, seseorang akan berada di jalan kebenaran dan kebaikan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain. Merupakan tiang bagi seluruh umat manusia. Apabila tiang itu runtuh, maka runtuhlah segala amal perbuatan manusia sehingga manusia itu mengalami kerugian. Orang yang memiliki agama dan orang yang tidak memiliki agama. Orang yang memiliki agama dan tidak memiliki agama, jelas perbedaannya sangatlah nampak. Orang yang memiliki agama percaya terhadap Tuhannya dan ia takut untuk melanggar kewajiban terhadap Tuhannya, dan ia percaya bahwa Tuhannya akan menolong kehidupannya. Memiliki agama akan merasa bahwa dia mampu untuk mengatur kehidupannya, melakukan apa yang dia mau. Dari yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.